tugas dari dosen. Dosennya kami ini ingin mengetahui gitu, karena kami ini kan program studi sosiologi agama kan Pak. Nah, jadi kan harus banyak main ke lingkungan desa, biar lebih tahu gimana dunia sosial gitu kan. Jadi maksud kami datang kemari itu ingin belajar bagaimana proses Bapak dalam meneliti masyarakat desa Jangkang ini gitu. Nah, tak banyak sih Pak. Mengenai seputar tentang pembangunan masyarakat gitu. Pembangunan masyarakat. Jadi gini kan Pak, dari sekian lama Bapak tinggal di desa ini, kemudian Bapak menjabat sebagai sekretaris desa ya Pak ya? Iya, baru 3 tahun. 3 tahun. Nah, tentu sudah banyak cerita lah mungkin kan Pak, sudah banyak gambaran yang sudah Bapak temui mengenai masyarakat di kampung sini. Nah, jadi berkenaan dengan pembangunan masyarakat. Jadi upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak desa terhadap proses pembangunan masyarakat? Upaya apa aja gitu Pak? Kalau untuk Bismillahirrahmanirrahim, di sini kalau saya kan baru 3 tahun, 2019, 2020, 2021, belum sampai 3 tahun, ya baru 2 tahun lebih. Dari 2019 ya Pak? Iya, 2019 awal nanti. Jadi yang pertama-tama kalau untuk pembangunan manusia berarti sebenarnya tingkah laku masyarakat kan. Iya. Jadi memang hampir di semua desa ini, memang kalau di lingkungan itu, memang kalau ada masyarakat yang kritis ya hal wajar aja. Hal wajar itu, baik itu krisis terhadap yang jelas kritis terhadap apa yang kita buat. Itu pasti ada masyarakat kayak gitu. Itu hal wajar. Jadi paling tidak itu menjadi spirit, menjadi dorongan bagi pemerintah desa atau bagi staf-staf yang lain atau bagi Pak Dusun untuk melakukan kegiatan yang lebih baik. Itu poin yang pertama. Kemudian yang berkaitan yang kedua, kalau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa terhadap pembangunan manusia itu memang banyak sebenarnya. Paling tidak di desa Jangkang ini sudah melakukan ya pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas anak. Kemudian dari segi anak kan, kemudian kalau dari karakter untuk pencegahan dini kesehatan, sosialisasi par banyak. Kemudian ini baru-baru ini juga dibentuk forum anak. Kemudian di samping itu juga baru-baru ini juga saya lihat dibentuk FIKR. Tapi di lingkungan desa kan. Apa tuh FIKR? FIKR itu kan sejenis pola untuk remaja atau mahasiswa untuk sejenis perilaku yang tidak baik. Nah, jadi ada organisasi yang menampung, jadi supaya masyarakat anak muda nih, penampungan anak remaja gitu ya Pak. Dia anak muda nih, jadi yang di dalam organisasi itu anak muda. Jadi nanti anak muda itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan program mereka yang jelas supaya remaja-remaja itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, jadi tujuannya positif. Rata-rata tujuan organisasinya positif. Jadi berkaitan dengan di lingkungan masyarakat. Jadi berbagai macam pola pikir masyarakat terhadap desa, baik itu positif, baik itu negatif, itu biasa-biasa saja. Yang jelas kita dari pemerintah desa bisa melihat, mengukur, memandang, meneliti dalam hal masyarakat suatu pembangunan wilayah yang kurang memadai, itu kita bisa lihat, kita bisa kaji bangunan atau karakteristik apa yang layak dibangun
di lingkungan baik RT maupun dusun suatu setempat. Kita bisa berpikir, pola pikir kita ada. Itu. Jadi yang jelas kalau untuk program, kalau di Jangkang alhamdulillah juga dibantu oleh program luar. Contoh Kampung Quran. Kampung Quran itu paling tidaknya membantu pemerintah desa juga untuk mengembangkan anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja dalam